Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membawakan presentasi mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Topik ini sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana sebuah perusahaan menjaga kesehatan keuangannya sehari-hari. Oke, kita mulai dari dasar. Apa itu modal kerja? Secara sederhana, modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Karena modal kerja inilah yang menjaga kelancaran operasi sehari-hari perusahaan, memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi, pemahaman yang baik tentang modal kerja sangat krusial dalam manajemen keuangan demi menjaga stabilitas dan efisiensi operasional perusahaan. Sekarang, mari kita bedah komponen-komponen modal kerja. Pertama, aktiva lancar. Ini mencakup kas, piutang usaha, persediaan barang, surat berharga jangka pendek, dan beban dibayar di muka. Kedua, kewajiban lancar. Itu meliputi utang usaha, utang bank jangka pendek, biaya yang masih harus dibayar, serta pendapatan diterima di muka. Mari kita lihat contoh konkretnya. Modal kerja bersih itu sama dengan aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Misalnya 500 juta dikurangi 200 juta, hasilnya 300 juta. Sederhana kan? Mari kita lanjutkan. Nah, dari mana sebenarnya modal kerja itu berasal? Ada dua sumber utama. Pertama, sumber internal, yaitu laba ditahan, depresiasi aset tetap, dan modal sendiri yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Kedua, sumber eksternal. Itu meliputi pinjaman bank, penerbitan obligasi korporasi, dan penerbitan saham baru kepada investor. Perlu diingat ya, setiap sumber ini memiliki karakteristik biaya dan risiko yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan perusahaan. Mari kita perdalam lagi jenis-jenisnya. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis sumber modal kerja secara lebih rinci ya. Pertama, kredit bank. Digunakan jangka pendek untuk kebutuhan operasional dan jangka pendek untuk ekspansi. Kedua, ada obligasi korporasi, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan kepada investor. Ketiga, saham biasa dan preferred, penerbitan saham baru sebagai sumber modal jangka panjang perusahaan. Dan terakhir, laba ditahan dan cadangan, akumulasi keuntungan yang tidak dibagikan kepada dividen. Empat sumber ini menjadi fondasi utama pendanaan modal kerja perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan modal kerja dalam operasional perusahaan. Pembelian bahan baku dan persediaan, memastikan ketersediaan bahan baku untuk proses produksi. Pembiayaan gaji dan biaya operasional, membiayai pengeluaran rutin harian perusahaan. Pembiayaan piutang usaha, mendukung penjualan kredit kepada pelanggan. Alur penggunaan modal kerja harian, siklus kas, penjualan, penagihan piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja: siklus operasional, lamanya siklus konversi kas mempengaruhi besarnya kebutuhan modal kerja. Kebijakan kredit dan pembayaran, syarat kredit kepada pelanggan, dan kebijakan pembayaran pemasok. Kondisi ekonomi dan musiman, fluktuasi permintaan musiman dan ekonomi makro. Efisiensi manajemen persediaan, tingkat perputaran persediaan, dan pengelolaan stok yang optimal.
Analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Tujuan analisis: memahami asal dan alokasi modal kerja perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan yang tepat dan efisien. Pengawasan dan evaluasi modal kerja. Pentingnya pemantauan berkala terhadap posisi modal kerja guna memastikan likuiditas dan keberlangsungan operasi perusahaan. Di sini ada contohnya, contoh laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Sumber modal kerja meliputi laba bersih sebesar 500 juta dan depresiasi sebesar 100 juta, penggunaan pembelian persediaan sebesar 300 juta, pembayaran utang jangka pendek sebesar 200 juta, kenaikan modal kerja bersih sebesar 100 juta. Jadi interpretasinya, perusahaan mampu membiayai operasional dari sumber internal. Metode perhitungan modal kerja. Modal kerja bersih net working capital NWC sama dengan aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Modal kerja kasar working capital total seluruh aktiva lancar perusahaan. Modal kerja permanen jumlah minimum yang selalu dibutuhkan. Modal kerja tidak permanen kebutuhan tambahan bersifat musiman. Strategi pengelolaan modal kerja yang efektif. Optimalkan arus kas masuk dan keluar secara terencana. Pengendalian piutang dan persediaan, tetapkan kebijakan kredit dan kelola stok secara optimal. Negosiasi dan pengelolaan utang lancar. Perpanjang waktu pembayaran dan pemasok. Penggunaan teknologi dan sistem informasi, memanfaatkan software keuangan untuk monitoring real time. Selanjutnya, perbandingan strategi konservatif dan agresif. Yang pertama, strategi konservatif, di mana modal kerja tinggi, risiko rendah, namun biaya modal lebih tinggi. Cocok untuk perusahaan yang mengutamakan stabilitas dan keamanan likuiditas. Yang kedua, strategi agresif, di mana modal kerja rendah, risiko likuiditas lebih tinggi, namun biaya lebih rendah. Cocok untuk perusahaan yang berani mengambil risiko demi efisiensi. Di sini ada studi kasus perusahaan XYZ. Perusahaan XYZ adalah perusahaan manufaktur menengah yang bergerak di bidang produksi barang konsumsi. Dengan pertumbuhan penjualan yang pesat, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dan menjaga likuiditas bisnis. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan XYZ. Yang pertama, ringkasan sumber modal kerja. Sumber utamanya laba ditahan 40%, pinjaman bank jangka pendek 35%, dan penerbitan saham baru 25%. Yang kedua, penggunaan dalam operasi, di mana modal kerja digunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pembiayaan piutang usaha. Yang ketiga, masalah dan peluang. Masalahnya di sini siklus konversi kas yang panjang. Peluangnya di sini optimalisasi persediaan dan negosiasi termin pembayaran. Strategi pengelolaan modal kerja perusahaan XYZ. Langkah-langkah pengelolaan modal kerja. Perusahaan XYZ menerapkan pengetatan kebijakan kredit, mempercepat penagihan piutang, dan mengoptimalkan siklus persediaan untuk meningkatkan efisiensi modal kerja. Ada hasil dan dampak strategi.
di mana strategi tersebut berhasil menurunkan siklus konversi kas selama sebesar 15 hari, meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya pendanaan jangka pendek secara signifikan. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, pemahaman modal kerja. Memahami sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan kelancaran operasional perusahaan. Yang kedua, faktor utama kebutuhan. Siklus operasi, kebijakan kredit, kondisi ekonomi, dan efisiensi manajemen persediaan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Yang ketiga, strategi pengelolaan optimal, di mana pengelolaan kas, pengendalian piutang, dan pemanfaatan teknologi adalah kunci strategi modal kerja yang efektif dan optimal. Baik, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, memahami sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan kelancaran operasi perusahaan. Kedua, faktor utama seperti siklus operasi, kebijakan kredit, kondisi ekonomi, dan efisiensi manajemen persediaan semuanya mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Dan ketiga, strategi pengelolaan yang optimal. Itu mencakup pengelolaan kas, pengendalian piutang, dan pemanfaatan teknologi adalah kunci dari modal kerja yang efektif.